Total hadiah 50 juta. Trofi bergilir Bapak Itah Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugiarto Sabran dan Bapak Itah Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah Haji Agustias Sabran. Ayo Itah, hayak mendaftar. Let's go. Hai teman-teman, silakan mengikuti Festival Tabe Tarung Budaya Betang. Halo semua masyarakat di Bumi Senmulang, Provinsi Kalimantan Tengah. Buruan ikuti dan daftar diri Anda dalam Festival Tabe. Halo masyarakat Kalimantan Tengah di mana berada. Ayo ketun bina mama Andi Semandiai. Tuh TG event arah Tabe. Palu Salembo tau sarita je insanan ajamban budaya je kesenian Kalimantan Tengah mempalampang earan mudahan halajur batarung kita. Halo. Sebentar, saya buka masker dulu. Sama buka kacamata. Nah, biar jelas. Karena ini suasana malam. Baik, selamat bertemu kembali di channel Asang Dayak Kalteng. Masyarakat Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, tadi sudah disampaikan oleh Bang M. Saprudin Pasaribu mengenai ketentuan umum dan juga lomba grup band. Nah, sedangkan untuk lomba penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah dan juga lomba beliar atau Tabe Ball 9 dibacakan atau disampaikan secara detail oleh Saudara Ingkit Japer sebagai Ketua Harian Indonesia Hebat Bersatu atau sebagai Wakil Ketua Panitia, sedangkan Bang Saprudin adalah sebagai Ketua Panitia. Baik, saya mendapat jatah untuk menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan lomba grup musik etnik. Nah, untuk lomba musik etnik, tapi sebelumnya untuk mengakses yang disampaikan oleh Bung atau Bang Saprudin Pasaribu tadi itu di channel Saprudin Pasaribu. Saya ulangi, di channel YouTube Saprudin Pasaribu. Sedangkan yang disampaikan oleh Saudara Ingkit itu bisa mengakses di channel Japer Manyan. Nah, sudah saya sampaikan tadi, Saudara Ingkit menyampaikan apa dan Bang M. Saprudin menyampaikan apa. Nah, sedangkan jatah saya terkait dengan lomba musik etnik Dayak Kalteng. Lomba musik etnik Dayak Kalteng. Peserta wajib dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp500.000. Yang ketiga, peserta wajib mengirimkan atau menyerahkan langsung deskripsi karya ke alamat email panitia. Sudah tahu kan disampaikan oleh Bang Saprudin tadi di alamat email ihbdbwkalteng@gmail.com. Terus deskripsi merupakan penjelasan terkait dengan garapan. Yang keempat, peserta adalah masyarakat
kalteng yang berusia minimal 10 tahun, maksimal 60 tahun. 5. Jumlah peserta dalam satu kelompok atau grup minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Terus jumlah tersebut sudah termasuk kru. Yang keenam, tema lomba musik Tabe atau kepanjangannya Tarung Budaya Betang. Jadi temanya tetap Tabe, double B ya, Tabe. Yang kepanjangannya Tarung Budaya Betang. Judul karya ditentukan oleh masing-masing peserta. Silakan nanti digarap atau disepakati dengan tim judulnya apa. Yang kedelapan, materi karya yang diangkat bersumber dari budaya Dayak Kalteng, ya, dan kesenian yang sudah ada. Nah, boleh aja punya karya-karya yang dulu ditata ulang, digarap lagi, dilakukan perbaikan, ditambah apa itunya, yang bersumber dari kesenian yang sudah ada, adat istiadat dan ritual adat. Jadi gini, adat istiadat itu seperti kita tahu kalau orang Dayak itu jelas ada di dalam kehidupan masyarakat Dayak. Begitu juga dengan ritual adat. Nah, kalau orang Dayak itu sangat erat sekali antara adat dengan ritual. Jadi tinggal dipisah. Dan kontekstualnya harus disampaikan di dalam deskripsinya nanti. Yang kesembilan, alat musik yang digunakan pada saat recording atau record video dan penampilan live atau penampilan langsung adalah alat musik etnik akustik. Khusus untuk alat musik petik dan gesek diperkenankan menggunakan spool atau alat bantu penyaring suara dan penyalur arus listrik. Itu sudah pada paham semua, saya yakin dan percaya itu. Yang ke-10, jumlah dan jenis alat musik yang digunakan saat rekor video dan penampilan live harus sama. Jadi ketika teman-teman melakukan record video di studio atau di mana, musiknya yang disajikan, yang dimainkan itu harus sama pada saat live-nya atau memainkan langsung pada saat kegiatan berlangsung. Nah, jumlah yang ke-11, jumlah alat musik yang digunakan bebas menyesuaikan judul musiknya. Jadi mau 10, mau 12, atau biasa kan rata-rata pemusik etnik Dayak itu kan bisa menguasai minimal 5, maksimal itu mungkin lebih dari 5. Yang ke-12, wajib mengikuti technical meeting. Ini sangat penting ya. Kalau ini sampai kalian tidak ikut, akan rugi sendiri, jadi tidak akan dapat informasi. Dan mohon dipahami, setelah technical meeting, panitia tidak akan meladeni lagi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis maupun umum, karena kita sibuk dengan mengurus yang lain. Kita berusaha dan mencoba untuk disiplin kami panitia, juga disiplin ke peserta. Yang ke-12, pada saat pelaksanaan penampilan live tanggal 27 sampai 28 Agustus 2021 wajib mematuhi protokol kesehatan. Nah, oleh sebab itu panitia menghimbau agar kita jangan lalai, jangan sampai kita menabrak aturan protokol kesehatan, karena itu sangat berbahaya. Dampaknya panitia akan diberi sanksi oleh pihak COVID atau petugas COVID atau pemerintah daerah Kota Palangkaraya, dan juga peserta juga akan tidak bisa menyampaikan atau menyalurkan karya-karyanya. Nah, oke, itu terkait dengan lomba festival musik etnik Dayak. Nah, yang sekarang yang kedua yaitu saya sampaikan itu lomba parade benda pusaka. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah ini banyak sekali benda-benda pusaka yang sebagian kecil mungkin kita tahu. Nah, sebagiannya lagi mungkin kita belum pernah tahu. Untuk itu, silakan teman-teman yang memiliki benda-benda pusaka yang selama ini tidak pernah dipublis atau jarang orang melihat, jarang orang mendengar, disinilah ajangnya
Anda akan memperlihatkan benda-benda pusaka tersebut. Oke, saya langsung. Lomba parade benda pusaka. Nah, yang pertama sama seperti yang lomba musik etnik Dayak Kalteng tadi, yaitu peserta mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia. Yang kedua, membayar uang pendaftaran sebesar Rp150.000. Jadi gini, alasan kami untuk melakukan atau berkontribusi untuk membayar uang pendaftaran itu adalah membantu dari kegiatan atau program IHB ini supaya berjalan dengan baik. Karena panitia sudah berjuang berupaya untuk memberikan uang pembinaan, tetapi dibantu lagi dengan uang pendaftaran tersebut akan kami lipat gandakan lagi, akan kami tambah ke peserta yang berhasil meraih predikat terbaik 1, 2, dan 3 dan harapan 1, harapan 2, dan 3 ke semua jenis lomba. Itu alasan utamanya. Alasan lain adalah ayo kita sama-sama bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan festival Tabe ini. Yang ketiga, mengirimkan atau menyerahkan langsung sinopsis semua benda pusaka yang akan diikutsertakan pada parade benda pusaka ke alamat email panitia atau diserahkan ke sekretariat panitia. Alamat email sudah saya sampaikan tadi dan juga mungkin akan disajikan di layar video ini. Dan juga bisa datang langsung ke sekretariat panitia di Gedung Batanggaring lantai 3A atau lantai 4 ya. Lantai 3A itu lantai 4 di Jalan di Penjahitan, Kota Palangkaraya. Nah, saya jelaskan sedikit juga terkait dengan sinopsis. Sinopsis ini itu berbicara singkat saja. Umpama ini adalah benda pusaka Mandau. Mandau ini diceritakan historisnya, sejarahnya dari mana, riwayatnya apa, dari siapa yang menyerahkannya, umpama dari leluhur, nenek, moyang, atau dari siapa saja itu. Terus sekarang dimiliki oleh siapa dan digunakan untuk apa. Itu sinopsisnya. Nama mandaunya apa gitu. Sebenarnya mandau, umpamanya mandau Apang gitu kan, atau mandau Umay gitu. Nah, itu ya terkait dengan sinopsis benda pusaka yang harus dijelaskan. Terus yang keempat, peserta adalah masyarakat Kalteng yang berusia minimal 15 tahun, maksimal 60 tahun. Nah, jadi siapa tahu saja ada adik-adik kita yang berusia 15 tahun sudah memiliki harta warisan benda pusaka yang diserahkan oleh leluhurnya, karena biasa itu kan warisan. Yang kelima, benda pusaka yang dipajang, digelar merupakan milik pribadi atau masing-masing personil kelompok yang merupakan warisan keluarga atau warisan leluhur, berusia minimal 50 tahun dan itu sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Makanya barang pusaka itu memiliki usia. Kenapa bisa disebut benda pusaka? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Silakan dibaca, dipelajari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tersebut, karena di situ dijelaskan tentang cagar budaya, termasuk di dalamnya adalah benda pusaka. Yang ke-6, para peserta wajib menyertakan sinopsis masing-masing ke benda pusaka yang dipajang dan diletakkan ditempel pada benda pusaka tersebut. Jadi nanti sinopsis secara singkat itu di print di kertas, ditaruh di masing-masing benda pusaka itu. Kan beda-beda nih, mandau, namanya duhung, lunjuk, sipet, penyang, dan lain sebagainya. Dan perlu Anda ketahui, guci atau belane itu juga salah satu benda pusaka ya. Nah, yang ke-7, jumlah petugas yang menjaga stand tempat memajang benda pusaka tersebut berjumlah 2 orang. Nah,
saya ulangi dari atas yang saya bacakan tadi, ini adalah untuk kategori perorangan. Ya, jadi parade benda pusaka itu ada 2 kategori. Yang pertama kategori perorangan, yang kedua adalah kategori kelompok yang diwakili atau disajikan oleh kelompok, grup, peguyupan, sanggar dan sebagainya. Ini dia kelompok. Nah, yang selanjutnya masih tetap di perorangan, wajib menugaskan 1 orang sebagai juru bicara yang bertugas menjelaskan benda-benda pusaka yang dipajang. Nah, ini harus dia paham, mengerti, dan itu harus disepakati orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ke-8, wajib, saya ulangi, yang ke-9, wajib mengikuti technical meeting secara virtual atau meeting Zoom. Jadi ini tidak bertemu langsung, kita tetap taat asas karena ini kami yakin dan percaya ini pesertanya banyak dan juga tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah karena kegiatan ini melibatkan masyarakat Kalteng se-Kalimantan Tengah. Yang ke-9, saya ulangi, yang ke-10, pada saat pelaksanaan parade benda pusaka tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus 2021 wajib mematuhi protokol kesehatan. Oke, itu penyampaian secara khusus terkait dengan parade benda pusaka untuk perorangan. Nah, sekarang untuk kelompok yang bisa diwakilkan oleh ormas, peguyupan atau sanggar. Nah, yang pertama seperti yang sama dengan yang perorangan, yaitu mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran kepada panitia. Nah, untuk grup ini beda uang pendaftarannya, membayar uang pendaftaran sebesar Rp500.000. Jadi kalau grup itu kan ringan, umpama grup itu ada 5 atau 10 orang, bisa mereka urutan untuk membayar uang pendaftaran. Yang ketiga, mengirimkan atau menyerahkan langsung sinopsis semua benda pusaka yang akan diikutsertakan pada parade benda pusaka ke alamat email panitia atau diserahkan ke sekretariat panitia, sama seperti yang perorangan. Nah, ini yang keempat, peserta dalam masyarakat Kalteng yang berusia 15 tahun maksimal 60 tahun, masih sama dengan perorangan. Yang kelima, benda pusaka yang dipajang digelar merupakan milik pribadi atau masing-masing personil kelompok yang merupakan warisan keluarga, warisan leluhur yang berusia minimal 50 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Buka itu undang-undang, baca, pelajari ya. Yang keenam, para peserta wajib menyertakan sinopsis masing-masing benda pusaka yang dipajang dan diletakkan atau ditempel pada benda pusaka tersebut. Nanti pada saat digelar, sinopsis itu disertakan di benda pusaka yang dipajang. Nah, yang ketujuh, jumlah peserta dalam satu kelompok minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Karena dia kelompok, ya boleh lebih dari 3 orang. Karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kesembilan, wajib mengikuti technical meeting. Nah, yang ke-8 tadi, selain dia bertugas 3 sampai 5 orang, juga menugaskan 1 orang sebagai juru bicara untuk menjelaskan tentang benda-benda pusaka yang dipajang tersebut. Nah, yang 10, yang terakhir, pada saat pelaksanaan benda-benda pusaka tanggal 27 sampai tanggal 28 Agustus 2021 wajib mematuhi protokol kesehatan. Nah, satu pesan saya kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabatku, adik-adikku ketika mengikuti lomba atau event, kami menyarankan untuk tidak mengonsumsi alkohol, baik itu dalam proses rekod video maupun dalam pelaksanaan secara live atau langsung. Dan juga sangat-sangat kami tidak menganjurkan, dan kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian khususnya bagian narkoba untuk mengecek langsung kondisi peserta
untuk apakah mereka mengonsumsi alkohol atau narkoba dan sejenisnya. Sekali lagi, panitia sangat-sangat keberatan apabila peserta mengonsumsi alkohol dan mengonsumsi narkoba dan sejenisnya pada saat rekod video maupun pada saat kegiatan berlangsung secara langsung. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk jenis lomba yang lain terkait dengan secara khusus penjelasannya itu sudah saya sampaikan tadi. Untuk pandangan umum dan lomba grup band itu disampaikan oleh Bang Safrudin Pasaribu, bisa diakses di channel YouTube Safrudin Pasaribu. Sedangkan untuk lomba karya tulis ilmiah dan turnamen Tabe 9 Ball 9 itu disampaikan oleh saudara Ingkit Japer, bisa diakses di Japer Manyan atau di channel YouTube Japer Manyan. Nah, saya Toseng Titi Asang atau yang disebut di channel YouTube Ti Asang atau channel YouTube saya namanya Asang Raya Kalteng. Dengan ini mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari teman-teman, dari saudara-saudara masyarakat Kalteng sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan terlaksana dengan sukses. Ayo kita sama-sama menunjukkan prestasi kita di event ini. Terima kasih. Tabe. Palu salembo tau sarita je insanan, ajamban budaya je kesenian. Kalimantan Tengah mempalampang earan, mudahan halajur batarung kita.